Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Septi Nadia dengan NIM 185210085. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses perancangan produksi asetaldehid dari etanol untuk memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah Perancangan Pabrik Kimia 1. Ya, di sini bahan yang digunakan itu udara. O2 yang digunakan adalah dari udara, 21% O2 dan 79% N2. Udara yang dipilih, kenapa udara yang dipilih? Karena udara itu tidak membutuhkan banyak biaya. Dan di sini diketahui titik didih normalnya itu terdapat 4. Yang pertama yaitu CH3 CHO itu suhunya sebesar 20 derajat Celcius. Yang kedua C2H3OH dengan suhu 78 derajat Celcius. Yang ketiga H2O dengan suhu sebesar 100 derajat Celcius. Yang keempat CH3COOH sebesar 118 derajat Celcius. Di sini O2, N2, dan CO2 masuknya non-condensable gas. Dan di kasus ini, yaitu asetaldehid dapat dibuat dari etanol pada suhu 540 derajat Celcius dan tekanan 2 atmosfer. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, CH3CH2OH ditambah setengah O2 itu akan menghasilkan produk samping yaitu CH3CHO ditambah H2. Yang kedua, CH3CH2OH ditambah O2 menghasilkan produk samping CH3COOH plus H2O. Dan yang ketiga, CH3CH2OH plus 5/2O2 akan menghasilkan produk samping 2CO2 plus 2H2O. CO2, O2, dan N2 itu merupakan non-condensable gas, sedangkan bahan yang lainnya itu mudah larut dalam air. Nah, di sini saya akan menjelaskan diagram proses alir dari pembuatan asetaldehid dari etanol. Yang pertama yaitu C2H5OH-nya ini harus diuapkan terlebih dahulu sampai tekanannya ini mencapai 2 atmosfer dan suhunya 540 derajat Celcius. Diuapkannya itu melalui pompa, lalu masuk ke vaporizer untuk menghemat alat yang lebih efisien. Kemudian masuk ke separator, dan ada di separator itu nanti dia recycle. Lalu ada pemanas karena akan mendidihkan etanol dan menghasilkan uap C2H5OH. Lalu untuk proses selanjutnya dibutuhkan pemanas. Di sini tidak bisa menggunakan steam. Kenapa? Karena suhu yang akan dicapai itu nanti akan terlalu tinggi. Kalau misalnya suhunya terlalu tinggi, nanti akan sulit untuk menjaga tekanannya. Dikarenakan suhunya akan tinggi, yang dibutuhkan di sini adalah alat furnace. Nah, di sini ada alat furnace. Di sini ada alat furnace. Alat furnace ini nanti masuklah fuel dan udaranya ke dalam alat furnace itu,
dan menghasilkan gas hasil pembakaran. Nah, gas hasil pembakarannya itu nanti masuk ke cerobong dan dibuang. Setelah itu, uap dari separator itu nanti masuk ke furnace lagi, dan pas masuk ke furnace itu suhunya sudah mendekati 540 derajat Celcius. Artinya sudah siap masuk ke reaktor. Kemudian memanaskan udara untuk direaksikan dengan C2H5OH. Lalu masuk ke filter supaya tidak ada kotoran. Setelah itu masuk ke kompresor terkecil supaya bisa menaikkan tekanan dari 1 atmosfer ke 2 atmosfer. Karena dikompresi suhunya naik, maka dipanaskan lagi, masuk ke furnace lagi sampai dengan suhu yang sama. Lalu selanjutnya O2 plus N2 dan C2H5OH itu masuk ke fixed bed reactor yang di dalamnya itu terdapat katalisator dan adanya pendingin. Di situ harus didinginkan supaya nanti reaksinya itu tidak liar. Pendinginannya itu dilakukan di quencher. Lalu selanjutnya di quencher itu nanti masuk dan disemprotkan dengan suatu cairan yang mudah menguap dan menghasilkan suhu yang lebih rendah. Selanjutnya dipisahkan dengan absorber. Absorber ini fungsinya untuk mengubah fase gas ke fase cair. Nanti setelah diberi cairan itu kan diserap dengan cairan sehingga CH3-nya ini terserap dan O2, N2 dan CO2 itu terbuang supaya cepat terdorong ke fase cair sehingga tekanannya jadi tinggi. Karena suhunya rendah, jadi harus masuk ke cooler dulu. Harus masuk ke cooler terlebih dahulu, lalu masuk ke absorber. Gasnya itu masuk dari bawah untuk masuk ke dalam absorber, dan ada penyerap juga, dan ada penyerap etanol. Gas yang keluar O2, N2, CO2, gas yang keluarnya itu adalah O2, N2, CO2, dan ada sedikit asetaldehid. Proses selanjutnya yaitu masuk ke tahap distilasi. Di sini distilasinya yang kita butuhkan itu ada 3 menara distilasi. Itu ada kondensor, dari boiler, dan akumulator. Nah, di menara distilasi 1 ini ada kondensor dengan pendingin, lalu masuk ke akumulator dan dipompa sebagian masuk ke menara distilasi 1, sebagian itu menjadi reflux dan sebagian lagi itu menjadi distilat. Lalu di kemudian itu di menara distilasi 1 itu kemudian ada reboiler di steam. Uapnya masuk ke menara, dan untuk masuk ke menara distilasi 2 itu memakai keran. Nah, di menara distilasi 2 ini ada kondensor masuk ke akumulator dan dipompa. Sebagian itu sebagai reflux dan sebagiannya lagi sebagai hasil puncak. Ada pemanas masuk, kemudian uapnya itu kembali ke menara distilasi 2 dan diperoleh hasil dasar, kemudian dipompa dan ke menara distilasi berikutnya. Nah, yang terakhir itu di menara distilasi 3. Jadi di menara distilasi 3 ini ada pendingin masuk kondensor, lalu masuk ke akumulator lagi, terus dipompa dan masuk ke menara distilasi 3.
Nah, diperolehlah hasil dasar dan masuk ke reboiler, dan hasil uapnya itu masuk ke menara distilasi 3. Masuk ke menara distilasi 3 lagi. Nah, lalu terakhir hasilnya itu disimpan sebagai asam asetat. Nah, sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.